Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada setiap hamba-hambanya. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang syarat-syarat terkabulnya doa kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin dikabulkannya doa para hamba, dan dikabulkannya doa-doa kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka janganlah ia mengatakan, "Ya Allah, berilah ampunan kepadaku jika engkau menghendakinya." Namun hendaknya meneguhkan hati akan apa yang dimintanya. Pendengar, syarat yang kedua, khusyuk ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, banyak orang yang berdoa namun ia tidak sadar apa yang sedang dilakukannya. Ia hanya berkata-kata ya Allah atau kata amin, namun hatinya tidak hadir dalam kata yang ia ungkapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati orang yang lalai dan hati orang yang main-main. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan persyaratan yang ketiga ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak terburu-buru. Pendengar yang budiman, maksud dari terburu-buru ini adalah sikap pesimisme terhadap apa yang ia minta. Kalau dia terburu-buru, otomatis ia tidak mengulang-ulang doanya. Sifat negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala atas tertolaknya doa. Obat dari penyakit ini adalah dengan kesabaran. Pendengar, syarat yang keempat, yaitu syarat yang keempat adalah memakan rizki yang halal. Syarat yang terakhir dari terkabulnya sebuah doa adalah orang yang berdoa, dia memakan rizki yang halal. Sehingga tidak selayaknya seorang muslim mengumpulkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang kotor dan berdebu yang berada dalam sebuah perjalanan yang jauh mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Namun perutnya dipenuhi oleh minuman yang haram, tempat minumnya dipenuhi oleh makanan yang haram, dan pakaiannya adalah pakaian yang ia dapati dari jalan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Pendengar yang budiman, namun ada orang yang akan terkabul ketika ia sedang berdoa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan tanpa ada keraguan tentangnya. Yang pertama, doa orang yang teraniaya, kemudian doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Subhanallah, pendengar, alangkah maha pengasihnya Allah ketika dia membagi-bagikan doa yang makbul untuk hamba-hambanya. Maka manakala kita sebagai orang tua sepatutnya untuk memanfaatkan pengkabulan doa itu untuk anak-anak kita. Saat sedang dalam perjalanan jauh, selayaknya tidak melupakan doa-doa untuk saudara kita. Apalagi di saat saudara-saudara kita banyak yang tertimpa musibah. Begitu juga saat kita dalam keadaan berpuasa, sepatutnya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun mereka berada, terutama di bumi Palestina. Pendengar yang berbahagia,
Demikianlah syarat-syarat dikabulkannya doa yang dapat kita bahas dalam kesempatan kita kali ini agar dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat dan inayahnya untuk kita amalkan. Sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di setiap helaian nafas kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.